Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan ini pembahasan kita cukup menarik ya. Mungkin ini belum kita bahas sama sekali. Tetapi ini menarik ya karena kemarin ada yang meminta juga apakah benar ada tanaman itu yang menghambat rezeki. Nah, ternyata setelah saya riset itu lumayan ya teman-teman, ada 17 macam tanaman yang itu menghambat kerezekian kita. Nah, rezeki itu bukan soal materi ataupun soal uang ya. Jadi rezeki itu bisa beberapa ya, mungkin meliputi waktu, kesehatan, lalu kesempatan, kecerdasan, keluarga, lalu lingkungan, dan semuanya itu adalah rezeki. Jadi tidak semata-mata rezeki itu tentang harta ataupun tentang uang, tetapi juga kesehatan, lalu keluarga dan teman yang baik dan sebagainya itu juga rezeki bagi kita. Nah, di sini ada beberapa tanaman ya, itu yang dipercaya itu menghambat kerezekian. Nah, ini kalau menurut primbon Jawa ya, bahkan mungkin saya sendiri kalau menyimpulkan ini mungkin bisa mitos juga, ataupun mungkin teman-teman yang memiliki tanaman ini di rumah, apakah apa yang saya riset ini mendekati ataupun benar, nanti bisa ramaikan di kolom komentar. Nah, karena 17 ya, ini kita langsung aja untuk membacakan. Dan nanti di nomor 13 ini kebanyakan ataupun ini tanaman yang ada di rumah kita ataupun yang sering kita tanam. Nah, jadi simak baik-baik ya. Ke 17 itu kita awali dari yang pertama. Pohon yang pertama yaitu pohon asam Jawa. Ya, meskipun namanya asam Jawa ya, sebenarnya pohon asam Jawa ini yaitu berasal dari benua Afrika. Tetapi karena orang-orang Melayu ya menyebutnya ini, kenapa disebut asam Jawa? Itu karena pohon asam Jawa ataupun buahnya itu sering dipakai untuk masakan Jawa. Jadi untuk misalkan sayur atau apa yang memerlukan asam Jawa. Walaupun ya ini pohonnya itu adalah asalnya yaitu dari benua Afrika. Nah, kenapa tidak boleh ya? Kalau menurut primbon Jawa yaitu menjelaskan selain pohonnya yang rimba dan besar, ternyata pohon ini mengundang kedatangan makhluk halus sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Karena yaitu tadi ada makhluk halus yang mendiami atau mendatangi pohon asam Jawa ini. Jadi mungkin kalau bisa ya dihindari. Tapi menurut saya juga mungkin ada di pelosok-pelosok desa ya yang mungkin masih rumahnya itu mungkin di halaman ataupun di pekarangannya itu ada pohon asam Jawa. Nah, di urutan yang kedua yaitu pohon beringin. Pohon beringin termasuk jenis pohon dengan tampilan yang unik karena terdapat akar gantung yang menjadi ciri khas pohon beringin ini. Tanaman beringin ini sifatnya teduh dan besar. Jika ditanam di bagian antara timur laut itu kurang bagus, sebab bisa menghalangi energi positif yang masuk ke dalam rumah kita. Selain itu, pohon beringin juga bisa mengundang makhluk halus, sehingga menurut primbon Jawa akan menyebabkan kurang harmonis dalam rumah tangga, hingga rezeki dan keberuntungannya itu menjadi terhambat. Nah, ini walaupun mungkin jarang ada yang rumah yang menanam pohon beringin, tapi beberapa rumah itu saya lihat masih ada ya. Saya masih menemui di halaman ataupun di belakang ataupun di samping rumah itu ada yang masih menanam pohon beringin. Karena mungkin sifatnya yang teduh itu bisa untuk biar tidak panas ya rumah, tetapi ini malah tadi ya mengundang makhluk halus ataupun ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, banyak kabar beredar kalau
pohon beringin ini memang disukai ataupun untuk rumah para makhluk halus. Jadi kurang baik kalau untuk ditanam di sekitar rumah. Nah, oke, kita lanjut nomor 3 di urutan ketiga, yaitu pohon sawu. Mungkin teman-teman apakah pernah ya menjumpai di depan rumah itu ditanami pohon sawu? Nah, siapa sangka jika hal itu ternyata tidak boleh, sebab pohon sawu disebut memiliki dampak tidak baik pada kehidupan, terutama bagi sang pemilik pohon sawu yang ditanam di depan rumah. Hal ini dapat membawa sial seperti rezeki sulit datang dan beberapa dampak buruk lainnya. Nah, pohon sawu juga sering dikaitkan ataupun sering digunakan oleh makhluk halus seperti misalkan genderuwo, dan bila ada anak kecil di rumah biasanya suka diganggu oleh makhluk halus jenis genderuwo. Nah, ini juga pohon sawu itu memang terkenal ya, itu memang disukai makhluk halus jenis tertentu juga. Jadi kurang bagus mungkin kalau untuk ditanami di rumah. Biasanya kan anak kecil masih suka melihat beberapa makhluk halus ya, dan itu disarankan untuk tidak ditanam di sekitaran rumah. Kita lanjut ke urutan keempat. Di urutan keempat yaitu pohon aren. Aren adalah pohon serbaguna yang sejak lama telah dikenal menghasilkan bahan-bahan industri. Hampir semua bagian fisik dan produksi tumbuhan ini dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Nah, mungkin yang saya tahu pohon aren ini biasanya dipakai untuk gula aren ya. Dan oke, kita lanjutkan ya. Tapi menurut primbon Jawa, pohon aren atau yang biasa disebut pohon enau atau kolang-kaling ini tidak beda dengan pohon beringin. Pohon ini sangat efektif mengundang energi negatif, juga memancing datangnya makhluk halus yang tentunya juga berpengaruh terhadap datangnya rezeki. Jadi selain mungkin ini dikaitkan dengan beberapa untuk mengundang makhluk halus, dan yang jelas ini adalah untuk pohon-pohon ini kalau ditanam itu menghambat kerezekian. Oke, kita lanjut lagi di urutan kelima. Di urutan kelima itu yaitu pohon kapas atau kapuk. Biasanya pohon ini menyebarkan debu-debu yang berasal dari pohon tersebut. Nah, kalau menurut primbon Jawa menjelaskan debu-debu itu merupakan energi negatif untuk kehidupan kita. Selain itu, pohon kapuk merupakan pohon yang disukai makhluk halus. Nah, ini berbagai ya, mungkin salah satunya kuntilanak juga itu suka yang pohonnya itu bercabang. Nah, ini termasuk pohon kapuk itu memiliki struktur itu ya. Jadi memang disukai ataupun untuk di tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Dan juga ini dipercaya menurut primbon Jawa itu menghambat kerezekian juga. Nah, kita lanjut di urutan ke-6. Di urutan ke-6 ini yaitu pohon kluweh. Kluweh adalah nama sejenis pohon tanaman keras yang buahnya memiliki kulit keras dan berduri. Namun, jika sukun memiliki kulit yang halus dan tidak berbiji, kluweh ini memiliki kulit yang berduri dan memiliki biji. Nah, bedanya dengan mungkin deskripsinya hampir sama seperti buah sukun, tetapi ini lebih memiliki duri dan itu ada bijinya. Itu namanya kluweh ya. Pohon kluweh. Mungkin teman-teman di sekitar rumah apakah masih ada pohon kluweh? Nanti bisa ramaikan di kolom komentar ya. Nah, pohon kluweh ini menurut primbon Jawa itu memancing energi negatif bila ditanam di halaman rumah. Nah, itu ya teman, nggak boleh juga kalau menanam pohon kluweh. Nah, kita lanjut di urutan ke-7. Ke-7 ini yaitu pohon nangka. Nangka merupakan salah satu buah tropis yang cukup banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena mungkin manis dan lainnya ya. Mungkin saya sendiri juga beberapa kali suka dengan nangka ini ya. Nah, pohon nangka sendiri umumnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 20 sampai dengan 30 meter. Bentuk buahnya itu ya teman-teman mungkin nanti bisa lihat ya seperti apa pohon nangka ini. Nah, meski memiliki cita rasa yang lezat dan mungkin manis ya, dan banyak digemari, ini sebaiknya teman-teman jangan menanam pohon ini di rumah, karena bisa memancarkan energi negatif
Dan ini juga mungkin sama ya seperti pohon kapuk tadi, pohonnya itu banyak cabang-cabangnya, yaitu disukai juga untuk makhluk halus itu untuk bertempat tinggal di situ. Nah, kita lanjut di urutan ke-8 ya, karena masih banyak. Di urutan ke-8 itu yaitu pohon belimbing. Pohon belimbing ini jangan ditanam di sekitaran rumah. Hal itu menurut primbon Jawa, pohon belimbing juga memancarkan energi negatif yang akan menghambat rezeki pemiliknya. Nah, itu juga tidak boleh ya, pohon belimbing. Nah, lalu ini juga mungkin beberapa kali ya, mungkin kalau di desa saya masih menemui, yaitu pohon pepaya. Nah, leluhur masyarakat Jawa percaya kalau pohon pepaya itu menarik energi negatif. Secara filosofis, pepaya itu dekat dengan kata payah. Pepaya atau payah ya. Itu bisa jadi menimbulkan kebangkrutan, sakit-sakitan, dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Sehingga dalam primbon Jawa nantinya akan membuat kehidupan rumah tangga itu terganggu dan rezekinya tidak lancar atau seret ya. Nah, ini juga mungkin beberapa kali kalau saya beberapa kali itu ke rumah saudara ataupun apa yang masih ada tinggal di desa, itu masih saya menemui beberapa kali itu di dekat rumah ataupun di halaman itu ada pohon paya. Nah, itu sebenarnya juga tidak bagus juga. Nah, kita lanjut di urutan ke-10. Nah, di urutan ke-10 ini juga sama ya, seperti pepaya, ini juga banyak ditanam juga di sekitar rumah. Nah, pohon yang ke-10 ini yaitu pohon pisang. Pohon pisang bila ditanam di depan, di samping, atau di belakang rumah kita, itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Efek negatif dipancarkan oleh pohon pisang kadang berpengaruh dengan kehidupan pemilik rumah. Nah, misal contohnya ada saja halangan yang membuat pemilik rumah itu kekurangan segala sesuatu. Nah, itu mungkin dianggap gampang ataupun buahnya juga enak ya. Akan tetapi ini disarankan untuk tidak ditanam di sekitaran rumah. Nah, oke, kita lanjut di urutan ke-11. Ke-11 ini yaitu pohon anggur. Nah, pohon anggur di dalam masyarakat Jawa itu sudah lama meyakini kalau pohon anggur ini memberi energi sangat negatif. Di samping pohon yang membuat gatal juga bisa menyebabkan kebangkrutan. Itu kalau menurut primbon Jawa ya. Yaitu karena energi negatif yang ditimbulkan oleh pohon anggur. Itu juga tidak bagus. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman di urutan ke-12 yaitu pohon jagung. Banyak orang percaya jika menanam pohon jagung di depan rumah bisa membuat penghuni rumah memiliki efek kurang baik. Seperti contohnya misalkan keharmonisan antara keluarga itu terganggu. Nah, kalau misal pohon jagung ini memang mungkin di daerah kalau saya masih ingat di nenek saya yaitu masih pernah saya lihat itu di depan rumah menanam pohon jagung ya. Tetapi kalau sebaiknya pohon jagung ini kalau di sekitar rumah saya sekarang ini yaitu kebanyakan yang ditanam di sawah ya, nggak ditanam di sekitaran rumah. Nah, ini yang urutan ke-13 ataupun yang tadi saya spill di pertama, yang ini kebanyakan mungkin teman-teman pasti punya ataupun banyak teman-teman yang menanam pohon ini, yaitu tanaman yang memiliki duri atau tanaman berduri ya. Nah, misalnya tanaman berduri ini contohnya misal kaktus, bougainville dan lain-lain ya. Itu kenapa tidak boleh menanam tanaman berduri? Yaitu penjabarannya yaitu bisa memecah energi negatif, terutama tanaman kaktus ya, itu yang suka tumbuh di wilayah kurang air. Nah, itu bisa membuat energi kita kering kalau ditanam di samping atau di belakang rumah. Mungkin itu nggak masalah ya kalau di samping ataupun di belakang rumah. Nah, kan tetapi kalau yang tidak boleh itu menanam pohon berduri atau kaktus ini di depan rumah. Kalau misalkan teman-teman masih mempunyai pohon kaktus atau pohon yang berduri bougainville dan lainnya, jika itu posisinya ada di depan rumah, mungkin teman-teman bisa pindahkan ke samping atau belakang, itu masih nggak masalah ya, masih boleh. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, ke-14. Di urutan ke-14 ini yaitu tanaman bunga yang tumbuh di dekat pemakaman atau tumbuh dekat kuburan. Menurut primbon Jawa, tanaman yang tumbuh subur dekat kuburan ini juga dilarang ditanam di depan rumah.
Banyak orang yang menanam tumbuhan tersebut karena memiliki penampilan yang cantik. Tetapi yang perlu diketahui, ini bukanlah jenis tanaman yang ditanam di sekitaran rumah. Karena pohon jenis ini identik serta berbau dengan kematian. Dan itu bisa membuat energi kita melemah dan pikiran menjadi buruk. Nah, ini juga tanaman yang mungkin ada di sekitaran, bahkan ada di dalam pemakaman. Itu kalau ditanam di rumah mungkin kurang baik ya. Mungkin salah satu contohnya kamboja dan sebagainya, itu kan lambang untuk kematian, ataupun itu pasti identik dengan ditanam di pemakaman. Itu kalau ditanam di rumah itu kurang baik dan dampaknya itu ke kerezekian kita. Nah, oke, kita lanjut di urutan ke-15, yaitu pohon kelapa. Nah, menurut Primbon Jawa menjelaskan kalau pohon kelapa ditanam di depan rumah itu akan memecah energi positif menjadi energi negatif. Selain itu, ini juga mungkin kita ngobrolin tentang energi dan kerezekian ya. Nah, itu kan kalau ditanam di dekat rumah ataupun apalagi di depan rumah itu kan sangat berbahaya juga ya. Kalau buahnya jatuh itu membahayakan orang yang ada di bawahnya. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk ditanam di depan maupun di sekeliling rumah. Nah, kita lanjut di urutan ke-16. Ke-16 ini yaitu tanaman bergetah putih. Nah, pohon yang bergetah putih biasanya sangat lengket, sangat tidak dianjurkan jika ditanam di sekitaran rumah. Nah, menurut Primbon Jawa, pohon jenis ini juga akan menarik energi negatif yang akan menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. Nah, ini juga tidak boleh ya teman-teman ya, ataupun jangan menanam tanaman itu yang bergetah putih. Itu tidak baik ataupun tidak boleh ya untuk ditanam di sekitaran rumah. Nah, oke teman-teman, kita berada di urutan terakhir ataupun di urutan ke-17. Nah, di urutan ke-17 ini yaitu tanaman yang sudah mati. Tanaman mati atau kering yang ada di depan rumah sebaiknya segera disingkirkan atau dibersihkan. Sebab kalau menurut Primbon Jawa, bahwa tanaman tersebut akan mempengaruhi pikiran kita menjadi tidak karuan dan tidak tenang, sehingga rezeki setelah keberuntungan kita itu bisa terhalang. Di samping itu, pohon yang sudah mati bisa memancing kehadiran makhluk halus dan membuat keharmonisan rumah tangga itu berkurang. Ini sama juga ya, beberapa kali itu berarti tanaman-tanaman yang kita sebutkan tadi itu mengundang makhluk halus, identik dengan beberapa makhluk halus juga, dan efeknya itu kebanyakan tadi beberapa yaitu mengarahnya ke keharmonisan rumah tangga dan juga memecah energi positif itu menjadi negatif. Bahkan ada juga tadi beberapa itu yang menyerap ataupun mengundang energi negatif datang. Jadi misalkan rezeki ini kan tadi yang saya sebutkan ya, mengundang energi negatif itu bisa dari kesehatan, bisa dengan yang lain-lain juga. Nah, itu ada beberapa tadi tanaman yang itu tidak boleh ditanam karena itu berunsur negatif, seperti pohon kapuk tadi kan itu banyak mengandung debu. Nah, itu tidak bagus untuk kesehatan. Lalu beberapa juga ya tadi yang membahayakan juga seperti pohon kelapa dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, untuk tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti setiap Maskur Channel tayang akan terotomatis ternotif di teman-teman Maskur Channel semuanya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.